Itu benar nggak sih ketika kita sudah menjadi korban sebar data dari aplikasi pinjaman online legal, maka itu artinya kita sudah nggak perlu atau nggak harus membayar hutang pinjaman online kita atau hutang kita dianggap lunas. Karena ya pinjolnya itu sudah melakukan pelanggaran ya teman-teman, sudah menyebarkan data pribadi kita. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu seberapa parah penyebarannya dan kira-kira apa aja ya yang disebar. Karena jujur aja ya teman-teman, untuk menginformasikan atau menagih ke teman-teman yang ada di medsos itu mungkin di beberapa platform itu ada ya teman-teman, termasuk sebar data, tapi masih belum bisa termasuk sebar data yang fatal ya teman-teman. Kalau yang fatal itu dengan foto teman-teman menunjukkan foto dengan memegang KTP, terus kemudian data-data pribadi teman-teman yang mungkin bersifat sensitif dan pribadi, itu termasuk hal-hal yang sangat fatal ya teman-teman. Namun semua orang jarang ya teman-teman melakukan hal tersebut. Jadi tidak semua orang itu mempunyai pikiran ketika sebenarnya bisa aja ya teman-teman, dan hal ini bisa memperkuat teman-teman agar teman-teman itu tidak diperlakukan semena-mena oleh oknum DC pinjaman online tersebut. Oke, balik lagi ke topik teman-teman, apakah benar kita bisa dengan bebas nggak usah bayar pinjol kalau data kita sudah disebar? Jawabannya enggak ya teman-teman, enggak seperti itu. Teman-teman, memang ada proses hukum sendiri, namun jika sampai ini tidak ada proses hukum, tidak ada keluhan, tidak ada permintaan pertanggungjawaban dari teman-teman kepada pihak pinjol sebagai penyelenggara pinjaman tadi, itu teman-teman tidak akan bisa mendapatkan gratis atau pembayaran teman-teman itu tetap harus dilakukan ya teman-teman. Jadi teman-teman harus melaporkan ke pinjol ya, minimal ke OJK atau mungkin ke pihak yang berwajib ya teman-teman, yaitu polisi, jika memang sampai menyalahgunakan atau penyebaran KTP pribadi teman-teman. Nanti itu akan ada proses hukumnya sendiri, yang mana teman-teman nanti bisa menuntut kerugian secara material dan imaterial ya teman-teman. Artinya kalau teman-teman pinjam 5 juta, maka total denda yang akan teman-teman dapatkan yaitu sebesar 5 juta juga ya teman-teman. Apa saja sih resiko terberat ataupun mungkin apa aja sih yang membuat teman-teman merasa takut dan yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman terlambat bayar atau tidak bisa bayar tagihan pinjaman online EasyCash? Nah, di video kali ini saya akan membahas masalah atau resiko yang pertama ya teman-teman. Yang pertama jelas yaitu masalah denda ya. Denda itu cukup besar ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada denda itu tetap memberatkan ya. Meskipun denda tersebut tidak akan melebihi dari 100% dari pinjaman teman-teman. Namun di sini yang kita perlu perhatikan, kalau teman-teman memang telat 1 hari 2 hari, itu proses perhitungannya itu per hari ya teman-teman. Nah, untuk proses perhitungan dari EasyCash per video ini tayang ya teman-teman, misal teman-teman itu terlambat 1 sampai 2 hari, maka teman-teman akan dikenakan denda sebesar Rp40.000 flat ditambah 2% dari pinjaman pokok ya teman-teman. Jadi kalau 2% dari 100.000 itu kan yang berarti 2.000 ya teman-teman. Berarti teman-teman harus nambah 40.000 ditambah 2.000 jadi 42.000. Itu untuk 1 sampai 2 hari aja teman-teman. Masalah yang kedua adalah debt collector atau DC ya teman-teman. Jika teman-teman gagal bayar atau telat bayar di EasyCash, itu pasti yang paling meresahkan dan terberat adalah gangguan ataupun teror-teror penagihan dari DC EasyCash, yang memang EasyCash sampai saat ini masih belum dikatakan tidak memiliki DC lapangan ya teman-teman. Tapi tentu aja untuk masalah penagihan via telepon atau WA, SMS dan lainnya itu masih tetap aja mengganggu ya teman-teman. Karena bisa puluhan bahkan ratusan telepon masuk menghubungi HP teman-teman jika teman-teman tidak bisa membayar hutang sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau tepat waktu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ditakut-takutin akan didatangi DC ke rumah dan lain sebagainya, sampai saat ini masih jarang banget ya teman-teman. Masih belum ada informasi yang saya dapatkan terkait DC lapangan EasyCash berkunjung ke rumah atau menagih ke rumah teman-teman. Dengan kata lain, EasyCash masih belum ada DC lapangannya. Nah, yang ketiga yaitu pastinya skor kredit ya teman-teman. Jelas untuk aplikasi pinjaman online EasyCash itu sudah masuk ke silik OJK, dimana nanti teman-teman itu telat bayar 3 bulan itu akan masuk ke sistem silik OJK, dan itu bisa mengakibatkan reputasi teman-teman di silik OJK itu akan buruk ya. Seperti itu ya teman-teman. Rahasia apa sih dibalik pinjol ilegal?
Kenapa kok banyak orang yang bisa galbay berkali-kali di pinjol legal dan memang dengan sengaja ingin membobol pinjol tersebut dengan iming-iming katanya bisa mendapatkan uang dan lain sebagainya. Ini saya akan membahas terkait masalah seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat banyak orang-orang yang share ini ya teman-teman, cara galbay pinjol terbaru tanpa KTP ataupun tanpa rekening, tanpa mungkin harus membayar dan aman galbay. Sebagiannya itu merupakan sebuah teknik marketing ya teman-teman, di mana orang-orang tersebut ya pengen mempromosikan pinjol tersebut, terus kemudian memang bagian dari tim pinjol tersebut atau yang ketiga yang cuman mencari uang atau keuntungan dari konten-konten yang membahas mengenai pinjol ilegal. Karena percaya atau enggak, jadi teman-teman harus tahu, yang pertama adalah mungkin media promosi, yang kedua adalah orang yang dibayar ya, termasuk salah satu media promosi juga ya teman-teman, dimana sebenarnya kalau teman-teman mencoba itu kan resikonya ditanggung sendiri, dan si konten kreator juga yang mempromosikan baik itu di IG, di TikTok, di YouTube itu malah mendapatkan keuntungan besar teman-teman. Sedangkan teman-teman yang mencoba galbay di pinjol ilegal tentu akan sangat dirugikan, karena yang pertama data teman-teman itu udah masuk ya, udah disimpan di server pinjol ilegal tersebut, yang mana ini bisa kemungkinan besar potensinya itu resikonya sangat tinggi ya teman-teman, bisa sampai rekening teman-teman itu dibobol. Kemudian data KTP teman-teman bisa dipakai di tempat lainnya untuk minjol, dan berbagai macam hal resiko yang bisa teman-teman kena. Sekarang pertanyaannya adalah, nggak mungkin orang itu bisa galbay di satu pinjol ilegal kemudian dia galbay lagi di pinjol ilegal yang lain dengan mudah ya gitu teman-teman ya. Nah ini kan terkenal mafia ya teman-teman, mungkin sangat besar dan sangat kuat ya. Mati satu tumbuh 1000, diblokir OJK satu, banyak ya teman-teman pinjol-pinjol ilegal yang baru bermunculan. Mungkin cukup sekian di video kali ini, mudah-mudahan informasi bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.